Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmikan kegiatan Car Free Day di koridor Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Kegiatan CFD sekaligus jadi momentum Pramono untuk mengajak warga untuk melakukan gerakan pilah sampah. Kegiatan Car Free Day di koridor Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kegiatan ini disambut baik warga Jakarta. Dan menurut Pramono, 95% warga Jakarta berharap CFD di Rasuna Said dapat terus berlanjut. Dalam kegiatan ini Pramono juga menyuarakan gerakan pilah sampah. Yang sekarang sudah sangat padat, hampir 40-50 ribu setiap minggunya. Di tempat ini saya meyakini karena aksesnya lebih gampang, Transjakarta bisa di sini, kemudian juga LRT, apakah itu dari Bekasi maupun dari Cibubur bisa sampai dengan tempat ini, sehingga akses dari luar Jakarta sangat gampang, sehingga saya yakin ini akan menjadi tempat pilihan masyarakat untuk bisa memanfaatkan selain berolahraga, bersilaturahmi, dan juga yang dari luar saya yakin banget lah bahwa tempat ini pasti akan menjadi tempat pilihan bagi masyarakat. Kalian hari ini juga kita gunakan momentum untuk Car Free Day di Rasuna Said ini untuk pilah sampah. Salah satu ambasador duta pilah sampah adalah Cinta Laura yang memang mempunyai komitmen untuk pilah sampah dari awal, bukan karena Ingup 5 tahun 2026, tetapi memang cara behavior keluarga itu sudah seperti itu. Nah, yang ingin kami lakukan dengan mempunyai ambasador seperti Cinta Laura adalah habit atau behavior atau perilaku kita semua masyarakat, terutama untuk melakukan pilah sampah itu bukan hanya karena ada Ingup nomor 5 tahun 2026, tetapi memang sudah menjadi gerakan masyarakat. Generasi muda bahwa ayo kita miliki tanggung jawab, ayo kita rubah habit-habit buruk kita, dan ayo kita pelan-pelan secara konsisten melakukan hal baik agar kita bisa melihat perubahan yang nyata di kota Jakarta ini. Talang Duku jam setengah 2 subuh. Kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rejo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Terdengar beberapa kali ledakan dari dalam bangunan yang terbakar. Selain menghanguskan sebagian besar area gudang, 3 unit mobil operasional perusahaan yang terparkir di lokasi juga ludes terbakar. Warga di sekitar kejadian yang menyaksikan peristiwa kebakaran diminta petugas untuk tidak berada di area kebakaran karena dikhawatirkan terjadi ledakan. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu gedung tempat pengemasan minyak goreng. 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, belum bisa kita simpulkan. Kita masih lakukan proses penyelidikan. Untuk korban jiwa nihil, untuk korban material belum bisa kita simpulkan. Demikian. Ini untuk yang bagian kebetulan adalah gudang penyimpanan. Beruntung dalam kejadian ini tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah, sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Aisnun Hafiz, iNews melaporkan. Satu unit mobil damkar rusak parah usai tertimpa tiang beton proyek renovasi kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Petugas mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi seorang anggota damkar yang berada di dalam mobil tersebut. Korban mengalami luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Kejadian berawal saat petugas damkar sedang melakukan penyemprotan untuk menghilangkan debu selama proyek renovasi gedung tersebut. Tiba-tiba beton sepanjang 20 meter tersebut roboh. Warga sempat mendengar suara dentuman saat kejadian. Setahu saya tuh soalnya saya lagi sibuk ngolak ya, cuma tahu bruk gitu doang. Ya nggak sempat lihat. Mobil lihat sih ya ada
Belum ada keterangan resmi dari petugas damkar ataupun Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ini katanya kebakaran dekat masjid, dia ngomongnya gitu. Sebel banget. Kebakaran melanda 4 rumah warga di Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Air yang di masjid. Petugas damkar yang berlokasi berupaya melokalisir api agar kebakaran tidak semakin meluas. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah dan merambat dengan cepat ke 3 rumah lain. Kebakaran rumah tinggal apa rumah kontrakan nih Pak? Rumah tinggal karena ada di situ ibu ya di lantai 2. Mereka alhamdulillah selamat, langsung dievakuasi. Dan sebelahnya juga ada ibu, semua dengan warga dievakuasi. Itu api dari atas atau dari bawah Pak? Dari lantai 2. Lantai 2 ya? Konslet. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 17 menit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP melakukan patroli kejahatan jalanan di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Satu persatu, petugas menghentikan pengendara motor dan melakukan penggeledahan di Jalan Daan Mogot, Kiai Tapa, dan Tubagus Angke. Saat berpatroli di Jalan Kebangkitan Raya Palmerah, petugas mendapati seorang pemuda membawa narkoba jenis sabu. Ayo Ben, kita dorong kantor Ben. Temennya Bang? Mana temannya? Tadi ada temennya situ. Mana ya? Sementara di Jalan Tubagus Angke, petugas mengamankan seorang pemuda yang membawa senjata tajam jenis golok. Patroli kejahatan akan digelar secara rutin untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Inilah aksi penyergapan yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara selama operasi Antik 2026. Dalam aksinya, petugas berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dan ganja. Bahkan saat penangkapan, sejumlah tersangka juga sempat melakukan perlawanan. Dari 35 tersangka, sebanyak 31 merupakan pengedar narkoba dan sisanya merupakan pemakai. Dan dari keseluruhan tersangka, 31 tersangka adalah pengedar dan 4 orang tersangka adalah pengguna. Jadi dalam penerapannya kita akan sesuaikan. Polres Langkat juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 782 gram dan narkotika ganja seberat 2.100 gram. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan.